Hai teens, kita berjumpa dalam program Sahabat Remaja di channel YKB TV bersama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya Shirley Angeline. Kita akan berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia remaja. Kali ini dengan topik penggunaan gadget dan dampaknya bagi kesehatan mental remaja. Di era digital seperti sekarang ini, gadget memang sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Betul demikian? Termasuk tentu saja para remaja. Coba deh perhatikan, berapa lama dalam sehari kita pegang dan mengoperasikan HP. Belum lagi dengan laptop atau tablet kita. Jika ditotal, bisa-bisa lebih dari setengah hari kita menghabiskan waktu kita bersama gadget. Memang tentu saja gadget itu sangat membantu kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menyelesaikan tugas-tugas kita, dan bahkan kita terhubung dengan orang lain dengan cepat dan efisien melalui gadget di tangan kita. Meski demikian, penggunaan gadget yang tidak bijak ternyata dapat memberikan dampak negatif loh bagi kesehatan mental dan emosional remaja. Benarkah demikian? Melihat manfaat yang begitu besar, apakah benar ada dampak negatif dari penggunaan gadget? Mari kita telusuri satu persatu ya. Sebenarnya hal apa saja yang dapat terjadi dari penggunaan gadget yang berlebihan? Berikut ini saya akan memberikan informasi mengenai hal tersebut beserta bukti penelitian ilmiahnya ya. Yang pertama, gangguan tidur. Sebuah penelitian dari Universitas Cambridge tahun 2020 menemukan bahwa penggunaan gadget, terutama sebelum tidur, dapat mengganggu siklus tidur dan menyebabkan insomnia pada remaja. Efek biru dari layar gadget dapat menekan produksi melatonin, hormon yang mengatur jam biologis tubuh. Yang kedua, dampaknya adalah penurunan prestasi akademik. Hal ini juga didukung penelitian dari Universitas Columbia tahun 2022 yang menunjukkan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengganggu kemampuan fokus dan konsentrasi, sehingga berdampak pada penurunan prestasi akademik remaja. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk menggunakan gadget dapat mengurangi waktu belajar dan mengerjakan tugas. Yang ketiga, masalah sosial dan hubungan interpersonal. Untuk masalah ini didukung oleh penelitian dari Universitas Michigan tahun 2021. Kita lihat penelitian-penelitiannya yang terbaru semua ya. Di mana penelitian ini menemukan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengganggu interaksi sosial remaja, mengurangi kemampuan komunikasi, dan bahkan memicu masalah dalam hubungan pertemanan. Remaja jadi cenderung lebih sering berinteraksi dengan gadget daripada dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini tentu saja menimbulkan problem sosialisasi dan interpersonal dengan orang lain. Yang keempat, menimbulkan kecanduan dan ketergantungan. Hal ini dibuktikan oleh studi dari Universitas Yale tahun 2023 yang menunjukkan bahwa penggunaan gadget secara terus-menerus dapat menyebabkan kecanduan dan ketergantungan yang dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental remaja. Hal ini terjadi karena gadget dapat memicu pelepasan dopamin, hormon yang terkait dengan sistem penghargaan di otak kita. Yang kelima, Universitas Stanford menunjukkan bahwa gangguan kesehatan mental ini juga disebabkan bisa dari penggunaan gadget yang berlebihan, terutama untuk aktivitas seperti bermain game atau scrolling media sosial dapat meningkatkan resiko depresi dan kecemasan pada remaja. Studi lain dari Harvard juga menemukan bahwa penggunaan gadget yang tidak terkendali dapat memicu gejala kecemasan, stres, dan bahkan penurunan harga diri. Ternyata banyak sekali ya dampak negatif dari penggunaan gadget yang overdosis kan?
Bahkan tadi belum disebutkan dampak fisiknya, mulai dari mata, struktur tulang dan fisik, bahkan kemampuan sensorik, motorik yang dapat terganggu karenanya. Wah, ternyata dampaknya cukup besar, bahkan bisa merusak cukup dalam baik secara fisik, mental, maupun berdampak negatif pada masa depan penggunanya. Oleh karenanya sangat penting bagi remaja untuk menerapkan batasan waktu dan menggunakan skala prioritas dalam menggunakan gadget demi menjaga kesehatan fisik, mental, sosial, dan bahkan masa depan sobat remaja dimanapun berada. Untuk dapat membantu teens dalam memanage penggunaan gadgetnya, saya akan membagikan beberapa tips berikut ini. 1. Yang pertama-tama, sadari dan pahami terlebih dahulu. Bukan hanya manfaat dari gadget yang kita miliki, tapi ternyata juga ada dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan. Kalau sudah memahami dampak negatifnya, tentu saja perlu dilakukan pembatasan penggunaannya. Tetapkan batas waktu harian dalam penggunaan gadget. Kita bisa menyebutnya dengan kuota waktu. Berapa jam yang digunakan untuk aktivitas tugas, berapa waktu untuk rekreasi dan bermedia sosial melalui gadget. Kemudian tetapkan juga waktu total kuota hariannya. Jika kuota hari ini diprioritaskan untuk tugas, maka mungkin kuota untuk aktivitas rekreasi dan game serta media sosial akan berkurang. Setelah menetapkan kuota waktu harian penggunaan gadget, patuhi dan disiplinkan diri. Awalnya pasti sulit, namun dengan komitmen yang kuat pasti akan bisa sambil mengingat manfaat-manfaatnya tentu saja. Lalu tips berikutnya, manfaatkan fitur manajemen waktu pada gadget Anda. Banyak perangkat gadget yang menyediakan fitur manajemen waktu, seperti pengaturan waktu penggunaan aplikasi atau pengaturan mode fokus. Penelitian dari Universitas Cambridge yang tadi disebutkan menunjukkan bahwa penggunaan fitur ini dapat membantu remaja untuk lebih terkontrol dalam menggunakan gadget dan mengurangi dampak negatif pada kesehatan mentalnya. Strategi berikutnya yang keempat, cari konten yang mendukung kesehatan jiwa. Banyak sekali konten digital yang sebenarnya dapat membantu menjaga kesehatan jiwa remaja, seperti tutorial meditasi, podcast tentang manajemen stres, atau forum diskusi tentang kesehatan mental, atau channel YKB TV ini tentu saja. Mengkonsumsi konten semacam ini tentu saja dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan semuanya. Lalu, temukan hobi alternatif. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa mengembangkan hobi dan aktivitas yang bersifat offline dapat membantu mengurangi keinginan dan mengalihkan pikiran untuk memainkan gadget secara terus-menerus. Kemudian yang keenam, mengatur notifikasi. Sebuah penelitian juga menemukan bahwa notifikasi yang berlebihan dapat meningkatkan rasa penasaran, meningkatkan keinginan untuk terkoneksi dengan gadget, bahkan dapat menyebabkan kecanduan gadget. So, atur notifikasimu supaya tidak terlalu mengganggu dan mendistraksi kehidupan sehari-harimu. Lalu strategi yang ketujuh, perbaiki kualitas tidur. Mengubah pola tidur dari yang tadinya kurang menjadi cukup tidur dapat membuat Anda tidak terganggu kualitas tidurnya dan meningkatkan kualitas tidur yang lebih baik sehingga menurunkan angka kecanduan. Jadi, ubah pola tidurmu setidaknya menjadi 7 jam dalam sehari. Bisa? Tentunya pasti bisa. Yang kedelapan, terhubung dengan orang lain dan terlibat dalam aktivitas sosial membuat seseorang lebih sehat dan merasa bertanggung jawab secara sosial kepada komunitasnya, sehingga membantu seseorang untuk melepaskan diri dari penggunaan gadget secara berlebihan.
Dengan menerapkan tips-tips ini secara konsisten, Anda dapat mulai mengurangi ketergantungan pada gadget dan tentu saja meningkatkan kualitas hidup Anda. Ingatlah bahwa perubahan itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Jadi, tetap konsisten dan jangan menyerah jika mengalami kesulitan di awal. Terima kasih telah bergabung dalam program Sahabat Remaja. Silakan like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share juga kepada sahabat remaja lainnya. Tuhan memberkati.